kewirausahaan dan pengolahan limbah yang baik yang akan disampaikan berikut ini. Apa itu SDGs? SDGs adalah kependekan dari Sustainable Development Goals atau disebut juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs dicanangkan oleh beberapa negara-negara anggota PBB sebagai gerakan bersama. Nah, SDGs mempunyai 17 tujuan, di mana dari ke-17 tujuan, pada target 4.4 pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan dan pekerjaan layak serta kewirausahaan. Lalu, apa hubungannya wirausaha dan daur ulang dalam SDGs? Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%, lebih rendah dari beberapa negara, seperti negara Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Padahal, rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. Lalu, kenapa memilih daur ulang? Karena dengan daur ulang juga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Daur ulang juga merupakan cara yang mudah untuk meminimalisir modal dalam berwirausaha. Hal ini juga meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Dan ini termasuk dalam tujuan dari SDGs dalam proyek ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kewirausahaan. Lalu, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Pelaku kewirausahaan adalah wirausahawan. Dalam berwirausaha, tentu saja ada karakteristik wirausaha. Yang pertama yaitu percaya diri. Yang kedua adalah orientasi pekerjaan dan hasil kebutuhan atau haus akan prestasi berorientasi laba atau hasil. Yang ketiga siap menghadapi resiko. Yang keempat kepemimpinan yang baik. Yang kelima keorisinilan. Yang keenam orientasi ke masa depan. Dan yang ketujuh adalah kreativitas. Tentunya karakteristik wirausaha tersebut memiliki penjelasannya masing-masing. Lalu, masuk ke dalam tujuan dan manfaat berwirausaha. Tujuannya seperti mencari keuntungan, bebas dari pengawasan, kelangsungan usaha keluarga, dan juga ada manfaatnya yaitu hidup bermanfaat bagi orang lain, dan mengurangi pengangguran, dan juga yang lain sebagainya, seperti yang tertera dalam PowerPoint. Lalu, ada 5 ciri kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, yaitu kelancaran. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah keaslian. Yang keempat adalah penguraian. Dan yang kelima adalah perumusan kembali. Ada juga keuntungan dan kelemahan dalam berwirausaha. Keuntungannya seperti mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri, mendemonstrasikan potensi seorang secara penuh, memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal. Ada juga kelemahannya, seperti bekerja keras dan waktu atau jam yang kerjanya panjang, terus tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dipertimbangkan. Itu ada beberapa macam keuntungan dan kelemahannya. Lalu ada prasyarat utama dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu mempunyai modal yang memadai, bekerja keras menekuni usahanya, mengkalkulasikan harga pokok, harga jual dan memprediksi untung dan rugi, serta masih banyak lagi prasyarat utama dalam berwirausaha. Lalu ada strategi pemasaran. Penentuan target pasar memilih segmen pasar yang akan menjadi fokus utama perusahaan dan mengarahkan upaya pemasaran pada segmen tersebut. Ada beberapa tips strategi pemasaran, seperti kenali target pasar Anda dengan baik, fokus pada pemasaran konten, memanfaatkan kekuatan media sosial, tawarkan insentif kepada pelanggan, dan juga beberapa yang lain. Ada juga cara menghitung laba dan rugi, seperti yang pertama, rumus harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal dikurangi pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir. Yang kedua yaitu rumus penjualan bersih, sama dengan penjualan dikurangi potongan penjualan, dikurangi retron penjualan. Yang ketiga yaitu rumus laba kotor, sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Terus rumus laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban usaha, biaya operasional plus biaya non-operasional. Seperti itu cara menghitung laba dan rugi dalam berwirausaha. Nah, berikut adalah produk kursi dari botol aqua yang telah kami buat. Alat dan bahan yang pertama ada gunting penggaris, lem tembak cutter, botol plastik, kain motif busa, kardus, selotip, dan juga tali raffia. Dan tidak lupa juga ada resleting untuk kain motifnya nanti.
Setelah itu lanjut ke proses pembuatan yang dimulai dari susun botol aqua, habis itu mengukur kardus, lalu dilanjut lagi untuk ukur busanya atau spon, dilanjutkan lagi dengan merekatkannya dengan tali rafia dan lakban, lalu ukur kain untuk dijahit dan juga dipasangin resleting, habis itu setelah jadi dimasukkan kursi ke dalam kain tersebut. Raindrops falling from a rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain I feel it won't go away. And today I'm officially missing you. I thought that from this heartache I could escape, but I've run it long enough to know there ain't no way. And today I'm officially missing you.